Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Messianic Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 7364358 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, shalom heart listener yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan gembala dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Dan sementara Anda mendengar siaran ini, Anda dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan Anda ke 085719133555 085719133555. Tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini, kita akan sapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira. Shalom heart listener dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Ya, puji nama Tuhan. Dan juga sudah hadir di studio teman-teman dari Panitia Asia Pacific Messianic Fellowship, Pak Novian. Shalom Pak Novian. Shalom Bu Ira, shalom heart listener. Dan juga Agus Wicaksana. Shalom Agus. Shalom Bu Ira, shalom heart listeners yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan siaran ini nanti akan kita bagi dua ya. Paruh pertama kita akan membahas firman Tuhan ya, sesuai dengan topik. Kemudian nanti pada paruh waktu kedua kita akan membahas masalah konferensi APMF dan juga perayaan Pesak. Ya Pak Ben, mungkin Pak Ben bisa memberitahu kepada heart listener apa yang akan kita bahas pada malam hari ini Pak Ben. Ya, hari ini kita akan bahas satu hari raya, yaitu Purim. Jadi Purim ini adalah hari raya minor atau hari raya kecil kita bilang ya, minor feast yang dirayakan setiap tahun di lingkungan orang-orang Yahudi dan juga tentu di Israel. Tapi juga bagi kita orang percaya, kita juga perlu merayakan ini. Dan kenapa demikian? Karena Purim itu tertulis di dalam Alkitab kita. Ya, ada di dalam Alkitab kita, yaitu dalam kitab Esther. Nah, jadi waktu kita membahas ini, kita sedang belajar Alkitab. Ya, Purim dirayakan setiap tahun itu pada tanggal 14 bulan Adar. Nah, hari ini tadi waktu matahari terbenam, kita sudah masuk 14 Adar. Ya, kalau siangnya itu belum masuk. Kalau siangnya itu baru 13 Adar. Jadi sebelum jam 6 sore ya, sebelum jam 6 petang tadi 18 itu tanggal 13. Tapi sekarang nih waktu kita saudara mendengar siaran ini itu sudah 14.
artinya ini sudah Purim begitu. Ya, karena memang hari Senin dikasih oleh Tuhan, pergantian tanggal atau hari di dalam kalender Ibrani itu dimulainya dari jam 6 petang. Ya, jadi di Israel itu ya beberapa kali saya ke sana dan kebetulan pas begitu hari raya Purim. Nah, kita lihat itu ramai sekali ya. Jadi di hotel-hotel sebelum hari raya Purim pun ada pemudi itu sudah berdandan seperti ratu ya. Rambutnya jadi lain, ada yang pakai topi ya, pokoknya pakaian seperti pakaian Perdana Menteri ya, seperti begitu ya. Jadi ramai gitu. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam kitab Ester. Ya, kemudian yang wanitanya dandan seperti ratu ya, bibirnya merah banget, ya dikasih lipstick, dikasih gincu. Jadi pokoknya waduh menor begitu ya. Jadi menarik perhatian gitu ya. Semarak ya Pak. Ya itu ya. Jadi begitu suasananya. Jadi suasananya sukacita begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini ada satu bukan itu yang kita sebetulnya kita ikut itu ya. Kita tertarik karena itu tidak, sama sekali tidak ya. Jadi kita melihat justru lebih dalam. Nah, di sini orang percaya bangsa-bangsa harus melihat lebih dalam. Jangan hanya melihat aspek luarnya. Tentu aspek luarnya boleh saja ya. Tetapi dalamnya harus dilihat lebih dulu. Karena Purim itu berhubungan dengan satu karya Tuhan, satu fakta bahwa Tuhan itu setia. Amin. Kepada janjinya. Tuhan itu melindungi umatnya dari bahaya, dari kemusnahan. Amin. Dan di sini memang sebetulnya ada satu rancangan yang sangat buruk dan jahat kepada bangsa Yahudi sebagai umat Tuhan, ingin memusnahkannya, tetapi Tuhan membalikan itu menjadi sesuatu yang justru merupakan kemenangan ya bagi umat ini. Nah, barangkali kita perlu lihat sekarang ya untuk kita tahu maknanya, lalu kemudian kita tarik kesimpulan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya abad 21 juga sebagai bangsa-bangsa ya. Yaitu di dalam Ester, kitab Ester itu sebelum Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ester pasal 3 ayat 1 sampai 7. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekhai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekhai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekhai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ya, saudara, kita membaca satu bagian dari kitab Ester ya, dan ini menunjukkan satu fakta sejarah. Jadi apa yang ditulis di sini ini bukan satu mitologi atau apa begitu ya, hanya tulisan-tulisan atau konsep pikiran-pikiran hayal gitu. Tidak, ini adalah sejarah. Jadi kitab suci kita ini, Alkitab itu memang ada di dalam sejarah. Jadi bukti sejarahnya jelas begitu ya. Nah, ini harus dipahami oleh setiap orang percaya bahwa Alkitab yang saudara pegang itu bisa dicek di dalam garis sejarah ya, di dalam sejarah dunia ya. Jadi dia bukan sesuatu yang
cuma sedikit orang yang tahu, sebenarnya lain tidak tahu sehingga tidak bisa terbukti. Kita bisa dibuktikan semuanya ada dalam sejarah. Nah, tadi kalau dikatakan Raja Ahasveros adalah versi Ibrani, namanya itu disebut Ahasveros itu nama Ibrani dari satu nama Persia ya. Saya tidak catat namanya, tetapi kemudian Artaxerxes bukan. Xerxes itu adalah Greeknya, ya. Di dalam, kalau ada Raja Xerxes di sejarah dunia, nah itu dia, itu adalah Ahasveros. tipe Greeknya, bahasa Yunani dari Ahasveros. Ahasveros itu adalah nama Ibraninya. Itu lebih susah ya dalam bahasa Persia. Nah, Persia itu di mana sekarang Persia? Iran. Ya, di Iran. Jadi saudara lihat ini jelas tempatnya. Dan sekarang kalau kita tanya, misalnya ini sudah terjadi di Iran ya, lalu sekarang kita pergi ke Iran ya, ketemu dengan Ayatollah Khamenei ya, dan tanya ke sana, ada nggak kuburan Mordechai dan Ratu Esther? Oh, ada saudara, ada. Ya. Itu kuburannya berdampingan, dan itu disebut sinagog ya, dimasukkan jadi sinagog. Itu besar dan itu jadi bagian dari budaya, karena ini adalah sejarahnya ya, sejarah Iran, sejarah Persia itu melibatkan dua nama besar ini ya. Jadi jelas sekali ini nggak ada sesuatu yang orang lain nggak tahu gitu, ini ada gitu ya. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya itu antara tahun 486 sampai 454 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Nah, tadi waktu kita melihat di sini kerajaan Iran dengan perkataan lain, kalau tahunnya sekian itu 484 sampai 454, tahun 450-an begitu, kita tahu bahwa ini terjadinya sesudah pembuangan ke Babilonia ya. Artinya pembuangan Babilonia itu 586 sebelum Masehi. Mereka udah kembali, tapi kemudian ada banyak orang Yahudi yang tetap ada di luar Israel ya, dan salah satunya berkumpullah di Persia, Iran begitu. Nah, ini barangkali konteks sejarah ini harus jelas ya. Nah, kemudian satu saat itu tadi 486 itu Ahasverus memerintah ya, dan terjadilah kisah ini. Ahasverus memberikan satu kekuasaan, mengangkat seorang bernama Haman bin Hamedata, dan dia adalah orang Agag. Orang Agag itu artinya, maksudnya adalah keturunan dari Raja Agag. Agag itu orang Amalek. Dan orang Amalek itu dari dulunya entah gimana begitu ya, selalu musuh dari bangsa Israel. Dan juga mereka berlawanan juga dengan Abraham ya, bisa dilihat di dalam Kejadian 14 ayat 7 bahwa Abraham berperang melawan orang Amalek. Kemudian waktu Raja Saul ya, berperang melawan orang Amalek, dia rajanya itu Agag. Nah, ini Haman ini keturunannya Agag begitu ya. Jadi dia orang Amalek. Nah, kemudian dia diangkat jadi perdana menteri dan semua orang harus sujud. Ini hebatnya dia gitu. Semuanya harus sujud kepada dia. Dan waktu dia melihat, tetapi kemudian di situ ada seorang pegawai istana juga ya, yang namanya Mordechai. Nah, Mordechai ini waktu dia diminta suruh sujud gitu kepada seorang manusia, dia Yahudi. Yahudi itu tidak ada sujud-sujud begitu kepada manusia ya. Jadi hanya kepada Tuhan begitu kan, menyembahnya kepada Tuhan. Dia nolak. Lalu ini Haman itu melihat, loh, siapa nih, ada satu orang yang tidak mau ini sujud begitu ya. Dan kemudian ada orang yang lapor, oh dia itu Yahudi. Nah, lalu dia merasa begini, untuk melawan satu orang yang namanya si Mordechai ini terlalu gengsi begitu ya. Masa perdana menteri cuma mau ngurusin satu orang. Kalau mau semua Yahudi harus dimusnahkan di seluruh kerajaan Persia, Medi dan Parsi kita dulu istilahnya ya. Semuanya harus. Nah, ini saudara, waktu pada titik ini kita lihat bahwa Israel, seluruh Yahudi disebut Yahudi itu sebenarnya Israel ya. Karena orang Yahudi itu setelah pembuangan itu namanya disebutnya Yahudi, populernya Yahudi, walaupun itu orang-orang suku-suku 10 itu juga ada di sana ya. Jadi
Yahudi itu interchangeable dengan Israel sesudah pembuangan, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini ada satu mara bahaya yang akan terjadi ketika semua bangsa Israel, ya, di kerajaan Persia, kerajaan dunia saat itu ingin dimusnahkan. Kita bilang genocide. Akan dimusnahkan, bunuh semuanya. Ya, seperti Holocaust begitu di zaman abad 20, ya. Ini mau dihabisi semuanya, dan ini suatu yang gawat, ya. Ya, hati senang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama Akar Ibrani, dan pada malam hari ini kita sedang membahas Hari Raya Purim yang dicatat di dalam kitab Ester. Ya, saudara, jadi kita lihat satu hari raya yang penting, yang perlu kita lihat, kita pahami, karena ini menyatakan pertolongan Tuhan kepada umatnya. Jadi tadi bangsa Israel ingin dimusnahkan, artinya setiap orang hanya karena dia itu Yahudi, dia harus mati, begitu ya. Jadi ini kan sangat rasial banget, ya, sangat sara banget gitu, ya. Dan Mordekhai, dia mempunyai seorang keponakan, dan keponakan itu cantik, dan kemudian dengan anugerah Tuhan ternyata keponakannya itu berhasil terpilih menjadi istri, menjadi permaisuri Raja Ahasveros. Dan segala sesuatu yang dia alami, dia komunikasikan kepada permaisuri Ester. Dan mereka berdoa 3 hari berpuasa, ya. Dan kemudian Ester menghadap raja dan menceritakan semua hal yang direncanakan orang kepada bangsanya. Dan kemudian Raja Ahasveros terkejut sekali mendengar rancangan seperti itu. Lalu dia bertanya, siapa orang itu? Lalu Ester segera dengan tegas dia menunjuk kepada Haman, yang memang waktu itu juga diundang, ya, dalam satu jamuan makan. Dan sejak itulah maka situasinya berubah, dan Raja Ahasveros itu kemudian menghukum Haman di tiang gantungan yang memang disiapkan, yang sebelumnya adalah disiapkan oleh Haman, disiapkan oleh Haman untuk menggantung Mordekhai. Ya, untuk menggantung Mordekhai. Maka tiang gantungan yang dipersiapkan untuk Mordekhai itu justru dipakai untuk menggantung Haman. Nah, di sini saudara kita lihat ada satu hal yang luar biasa. Jadi rancangan jahat yang ditujukan kepada umat Tuhan itu oleh Tuhan dibalikan, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan yang disembah oleh umat yang percaya. Jadi dalam ini adalah Tuhan disembah oleh orang Israel atau orang Yahudi, Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakov, itu berkuasa. Dia melindungi umatnya. Dia setia. Tuhan itu setia kepada perjanjian Abraham. Ya. Jadi dalam perjanjian Abraham itu orang yang mengutuki keturunan Abraham itu akan terkutuk. Dan betul sekali di sini kita lihat Haman itu bukan hanya mengutuk, dia ingin memusnahkan. Justru dia yang dimusnahkan dengan jebakan yang dipasang sendiri. Bahkan 10 anaknya, 10 anak Haman itu juga digantung semuanya. Sama seperti bapaknya, juga 10 anaknya juga digantung di tiang gantungan yang sudah disiapkan. Jadi kita bisa melihat Tuhan membalik semua keadaan yang buruk itu menjadi satu kemenangan bagi umatnya. Amen. Dan inilah inti dari peringatan Purim. Umat Tuhan yang di bawah tekanan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang tidak kelihatan, ya, di dalam kitab Ester tidak ada disebut nama Tuhan pun tidak pernah sekali disebut. Yod-Heh-Wav-Heh, Elohim tidak pernah ada di sini. Adonai tidak pernah ada di sini.
tetapi kita bisa melihat walaupun tidak disebut di dalam kitab ini, ya, ternyata tangan Tuhan itu berkuasa membela umatnya ketika umatnya berseru kepadanya. Amin. Dan inilah satu kebenaran yang perlu dipahami oleh setiap orang percaya, ya, sehingga ini pun menjadi kekayaan iman bagi kita yang hidup di Indonesia, di manapun juga di dunia ini. Dan dia di dalam kitab Esther tadi saya katakan bahwa tidak ada satu nama Tuhan pun ditulis di sini, dan ini yang sebetulnya salah satu sebab mengapa dulu waktu kanon, ya, ini suci gitu ya. Ditetapkan sebagai kitab suci atau bukan, kitab ini diperdebatkan dulu, ya. Karena di dalam kitab ini tidak ada satu nama Tuhan pun, ya. Tetapi karena ini menunjukkan walaupun tidak disebut nama Tuhan atau tidak ditulis nama Tuhan, tetapi tangan Tuhan nyata, ya. Jadi ini dimasukkan, dan saya rasa kita bersyukur bahwa kitab ini dimasukkan sehingga kita bisa belajar apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi umatnya, dan ini juga merefleksikan Tuhan yang kita sembah yang selalu setia kepada umat Tuhan, kepada janjinya. Amin. Ya. Ada dua hal barangkali yang ingin saya sampaikan dalam beberapa menit ini, ya. Kenapa Tuhan mempertahankan atau membela umat Israel? Tadi saya katakan bahwa Tuhan membela umat Israel karena janji Abraham. Betul sekali. Tapi kemudian sekarang kita bisa lihat, janji Abraham itu apa cuma untuk Israel? Janjinya itu sebetulnya adalah oleh keturunanmu bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Keturunan di situ selalu pakai perkataan zera. Zera itu tunggal, maskulin singular. Jadi lalu ada orang yang menafsirkan, oh ini kalau begitu ini adalah Israel. Ya, dari Abraham itu datang dulu, turun dulu kepada Ishak, kemudian kepada Yakub, itu individual. Tapi Yakub punya 12 anak. Dan 12 anak itu kemudian jadi suku-suku dan kemudian jadi bangsa. Nah, ini pun dianggap satu katanya begitu, ya. Tetapi sekarang kalau Israel itu dianggap satu sebagai zera, maka Israel itu berjuta-juta orangnya. Jadi tetap ada unsur plural, ya. Nah, tetap ada aspek pluralnya. Kalaupun itu dalam secara grammar zera itu tunggal. Tapi sekarang katanya oleh Judaism modern apalagi bahwa itu adalah Israel katanya. Oh, saya percaya bahwa di sinilah Rabbi Shaul itu luar biasa, ya. Rabbi Shaul bukan oleh keturunan-keturunan, yaitu yang diajarkan oleh Judaism modern atau ajaran Rabi pada abad pertama. Tetapi itu harus menunjuk kepada satu individu yang adalah titik sentral dari Israel, yaitu Raja Mesias. Dan tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach adalah praksis, ya, barangkali pakai istilah praksisnya Israel itu adalah Yeshua HaMashiach. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana Yeshua HaMashiach terhubung dengan Hari Raya Purim. Nah, untuk itu kita membuka Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5, ya. Di sana dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal 5 itu bahwa Yeshua merayakan satu hari raya Yahudi. Coba lihat ayat 1. Saya bacakan dari Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesua berangkat ke Yerusalem. Dan ayat 10-nya, karena itu orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa di situ disebut hari raya Yahudi, tidak tahu hari raya apa. Tapi kemudian dinyatakan bahwa itu hari Sabat. Jadi Sabat kan hari ke-7, ya, itu bukan hari raya tahunan, tetapi hari raya Yahudi itu hari raya tahunan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu hari raya apa ini? Ternyata kita bisa lihat kalender, ya. Kalender Yeshua itu antara tahun 30, ya, 29, 30, hampir 33 begitu. Dicari di sana yang apakah ada hari raya yang jatuh pada hari Sabat. Ternyata waktu dicek begitu, ternyata ada satu hari raya yang jatuh pada hari Sabat seperti yang ditulis dalam kitab Yohanes, yaitu hari raya Purim. Nah, jadi kalau begitu Yeshua
melakukan mujizat di hari raya Purim, dan ini menghubungkan Yesua dengan kitab Ester, dengan perayaan Purim. Dan memang perayaan Purim itu memang Tuhan melindungi Israel, menjaga Israel, tetapi kita bisa melihat lagi satu aspek lagi, bahwa itu supaya Israel dijaga, supaya melalui Israel muncul Mesias Israel, dan Mesias Israel adalah berkat bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi Pak Ben, dari kisah ini juga kita bisa belajar ya, bahwa kita juga sebagai umat Tuhan gitu ya, kalau misalnya kita ada dalam suatu kesesakan, maka harapan kita itu adalah cuma satu ya, kepada Dia. Dan kita berseru sama seperti bangsa Yahudi juga berseru ya, dan Tuhan menjawab. Ya, jadi karena itu heart listener ya, satu pelajaran yang bisa kita petik di sini, saudara jangan pernah merasa sendirian atau merasa takut karena saudara minoritas atau saudara merasa sendiri ya. Mungkin secara fisik kita kecil gitu, tetapi kita tahu di alam roh itu ya ada beribu-ribu malaikat menyertai kita, dan kita juga percaya bahwa Tuhan kita dalam Yesua HaMasiah itu tangannya tidak pernah alfa ya, untuk terus menopang kita, menuntun kita melalui hari-hari yang harus kita lalui. Satu pelajaran yang sangat luar biasa dari hari raya Purim ya. Dan Hartisan yang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama dengan siaran Akar Ibrani, dan pada malam hari ini tadi kita sudah membahas di dalam paruh pertama hari raya Purim ya, yang jatuh pada hari ini. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Ester, dan kemudian juga ternyata Yesua HaMasiah atau Yesus Kristus juga dia merayakan hari raya Purim. Tadi kita juga sudah lihat ayatnya, yaitu di Yohanes pasal 5. Ya, Pak Ben mungkin masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, ada satu hal ya. Jadi memang secara langsung tidak kitab Ester itu tidak menyantumkan satu kali pun nama Tuhan ya. Tetapi kalau kita lihat secara tidak langsung ternyata ada juga nama Tuhan, yang itu namanya itu disebut dengan istilah akrostik. Ya, jadi ada ayat-ayat itu yang berurutan, kata-kata Ibrani yang berurutan, itu harus diambil huruf-huruf depannya itu, lalu kemudian membentuk satu kata. Dan misalnya ya, ini ada beberapa ayat memang. Tapi misalnya ini di dalam pasal 1 ayat 20 itu ya, itu di situ ada perkataan hi fekal hanashim yitnu, itu dalam bahasa Ibrani ya. Dan semua istri-istri akan memberi penghormatan atau pada itu suami, ya. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya itu tadi ya, kalau kita lihat huruf-huruf Ibraninya, maka itu pakai dibalik dari belakang ke depan ya. Itu yod he waw he. Jadi dari hi itu diambil yodnya, dari fekal itu diambil he-nya ya. Ya, kemudian dari dari fekal diambil wafnya, sorry ya. Kemudian dari hanasim diambil he-nya, dari yidnu itu diambil yodnya. Ya, jadi terbalik bacanya. Terbalik, yod he waf terbalik ya. Nah, itu salah satu contoh. Ternyata ada cukup banyak ya. Ada lagi pasal 5 ayat 4. Itu pakai perkataan Yabo, Hamelek, Fehaman, Hayom. Yaitu dari depan ke belakang, yaitu tetapi dari depan ke belakangnya bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri ya. Jadi Yod He Wav He. Ya, memang di siaran radio kita nggak bisa kasih tunjuk ya, hurufnya seperti apa. Tapi saya akan saya khotbahkan nanti hari Sabtu dan Minggu yang hari Sabtu itu di Sores, di Kelapa Gading, dan hari Minggu di Bintaro. Jadi kalau heart listeners mau lihat buktinya begitu ya, boleh datang di sana. Kita akan merayakan hari raya Purim
Ya. pada 2 hari itu ya. Jadi saya akan tunjukkan bahwa dengan cara seperti itu ternyata nama Tuhan ada juga di sana. Yod-Heh-Wav itu ada di sana. Ya, YHWH. Ya. Ya, jadi satu hal yang sungguh luar biasa ya. Jadi sekali lagi hati yang dikasih oleh Tuhan ya, apabila Anda ingin sama-sama belajar mendalami akar Ibrani iman Kristen kita, maka hati bisa bergabung bersama kami di dalam ibadah setiap hari Sabat atau hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu ada 2 ibadah, mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang, kemudian jam 5:30 sampai jam 8 malam. Tempatnya itu di Plaza Pasifik, Blok A1 nomor 1 sampai 7 di lantai 4. Kemudian hari Minggunya itu di GKMI Bintaro, ibadahnya itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Dan khusus untuk hari Sabtu dan Minggu ini topik dari khotbahnya itu adalah mengenai Hari Raya Purim. Jadi apa yang tadi disebutkan oleh Pak Ben ya, bahwa ternyata ada nama Yod-Heh-Wav-Heh di dalam kitab Esther itu ya, itu bisa didapatkan pada waktu nanti diterangkan di dalam ibadah pada hari Sabtu dan Minggu ini. Nah, arti yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi di awal siaran saya sudah katakan bahwa di paruh kedua kita akan membahas Hari Raya Pesak dan juga konferensi EPMF ya, karena ini kita juga sedang menjelang merayakan Hari Raya Pesak atau Hari Raya Paskah begitu ya. Dan ini Gereja Kehilat Mesianik Indonesia itu secara kontinu terus-menerus tidak pernah terputus merayakan Hari Raya Pesak ini dari tahun 2001 ya Pak Ben. 2002, 2003 gitu. Ya. Jadi itu tidak pernah terputus ya. Itu terus menerus sampai dengan ini kita akan menyongsong di tahun 2015 ya. Jadi mungkin Pak Ben kita bisa bicara tentang Hari Raya Pesak nih Pak Ben. Ya, kita akan rayakan ini selalu sejak kita kembali ke akar Ibrani, maka kita selalu merayakan Hari Raya Pesak itu dengan jamuan Paskah atau jamuan Pesak, disebut bahasa Ibraninya jamuan seder Pesak. Nah, itu yang membuat berbeda ya dengan Hari Raya Paskah di gereja pada umumnya. Jadi ini yang jadi unik begitu ya. Dan kita memakai ini mendapatkan bentuk-bentuk ini tentunya dari kaum Yahudi Mesianik ya. Jadi saya pertama kali lihat ini itu tentu saya mendapatkan itu Sidur Yahudi Mesianik. Tapi waktu kita bandingkan Sidur Mesianik untuk hari Pesak dengan yang Ortodoks misalnya, mirip banget begitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa berbeda ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, jadi memang itu adalah bagian atau warisan dari orang Yahudi. Jadi ini dirayakan oleh Yahudi di seluruh dunia dari tahun ke tahun sampai saat ini gitu ya. Nah, waktu kita melihat hal ini, saya merasa bahwa ini perlu diketahui oleh umat orang percaya bangsa-bangsa. Mengapa? Karena satu alasan yang sangat mendasar, yaitu Yeshua HaMashiach waktu dia melakukan perjamuan Pesak yang terakhir, pada jamuan malam ia diserahkan, yang dikatakan oleh Rabbi Shaul itu jamuan pada malam ia diserahkan, itu adalah jamuan seder Pesak yang Ibrani. Ya, bukan seperti perjamuan kudus di gereja-gereja pada umumnya. Di zaman seder Pesak Ibrani itu 4 kali kita minum anggur, 4 kali kita makan roti matzah. Ya, jadi yaitu roti tidak beragi. Jadi kalau dari pengalaman saya ikut Pesak dari tahun 2010 ya, yang berbeda ialah di situ kita melihat di mejanya itu memang sudah tersusun rapi ya, berupa seder gitu. Itu unsur-unsurnya semua saya lihat semua memang biblikal semua dan diambil dari kitab suci gitu. Jadi memang sedikit berbeda dalam konteks atau kita lihat di sebelumnya ialah Pesaknya itu di sini lebih base-nya tuh lebih kelihatan gitu kan saya lihat. Terus yang menjadi terbuka bagi saya waktu dia mengangkat matzah itu ya, kita dulu kan pakai roti sama anggur cukup satu. Ternyata pas kita lihat matzahnya itu luar biasa sekali itu, ada berbilur,
ada lubang unsur-unsurnya itu ya, itu yang sementara kalau di kebanyakan gereja sekarang waktu ini memakai hosti ya, atau memakai apa namanya wafer ya. Wafer bahannya tuh wafer. Jadi udah lain itu. Jadi simbolismenya nggak kelihatan. Itu lubang-lubang dan garis-garisnya, stripes-nya itu nggak kelihatan. Padahal itu sebetulnya menunjukkan Yesus mengatakan inilah tubuhku. Jadi tubuhnya itu berbilur-bilur dan ada lubang-lubangnya jadi tusukan tombak ya dan paku dan Yesaya melihat itu ribuan tahun, 700 tahun sebelum itu terjadi. Yesaya udah lihat dan dia katakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Jadi luar biasa, itu semuanya pas begitu ya. Itu terjadi. Nah, kita bisa melihat itu simbolisme itu ada pada jamuan seder Pesak Ibrani. Jadi kitab sucinya jadi hidup gitu. Ya. Jadi kita luar biasa ya. Jadi muncul sepertinya 3 dimensi gitu. Gambar dalam ruang. Kalau tidak begitu ya kita cuma bacaan aja begitu jadi ya. Kayak ngantuk gitu baca gitu, betul sekali. Tapi begitu ini keluar 3 dimensi, kita ada di dalamnya. Karena dulu saya pikir gini ya, Paskah itu sangat beda sekali ya dengan Paskah yang waktu di Mesir. Saya pikir jauh berbeda, ternyata hubungannya justru erat sekali gitu. Erat sekali. Bahkan Yesus sebagai anak domba Pesak itu waktu ditulis di 1 Korintus pasal 5 ya, ayat 8, itu sebetulnya tidak bisa tidak, itu adalah waktu di Mesir, waktu Pesak pertama di Mesir. Karena Yesus Hamasiah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, itu di luar kompleks Bait Suci. Jadi kenapa dia mati di sana? Bukankah anak domba Pesak harusnya itu disembelih di gerbang Bait Suci? Mestinya dekat kompleks Bait Suci dong. Ya, ternyata tidak. Nah, hanya ada satu Pesak yang seperti itu, yaitu Pesak di Mesir. Yang lainnya, semua Pesak yang kedua dan seterusnya itu ada dilakukan di dalam kompleks kemah suci atau bait suci penyembelihannya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Pesak di Mesir dengan kematian Yeshua Hamasiah di luar kompleks Bait Suci, yaitu di Bukit Golgota. Amin. Ya, hati listener dikasih oleh Tuhan, apabila Anda ingin mengetahui ya dan ingin merasakan seperti apa sih jamuan seder Pesak ya, maka hati listener bisa bergabung bersama kami, karena kami akan mengadakannya itu pertama itu pada tanggal 2 April ya, hari Kamis di GKMI Bintaro, mulai dari jam 6 petang ya. Kemudian yang kedua kita akan mengadakannya tanggal 3 April jam sama juga jam 6 petang, tapi tempatnya di Plaza Pasifik ya. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai Hari Raya Pesak Ibrani ini, heart listener bisa menghubungi Susi di nomor telepon 021 405 96 978 ya, 021 405 96 978, atau Rahel di nomor telepon 0816 4815 944. Rahel di 0816 4815 944 ya. Jadi semua informasi itu heart listener bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang sudah saya bacakan tadi, atau mungkin juga bisa mengklik website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Ya, apakah ada sesuatu yang masih ingin disampaikan mengenai Pesak ini, Pak Ben? Ya, saudara, daftar segera supaya ini bisa diselenggarakan dengan baik, dan itu juga jadi persiapan rohani bagi saudara. Dan memang setiap kali membuat seder Pesak Ibrani itu disiapkan. Yesua juga itu meminta murid-muridnya menyiapkan. Jadi jangan itu pakai insting itu. Pengen gitu ya, nggak begitu ya. Dan tentu saja ini jamuan seder Pesak Ibrani itu ada duduk di sekitar meja. Bukan hanya satu roti satu anggur seperti yang biasanya dikenal sebagai perjamuan kudus ya. Sebetulnya bentuk aslinya adalah seder Pesak begitu ya. Tapi kemudian dibuat begitu kecil atau sangat disingkat, sangat direduksi ya elemennya, itu menjadi satu roti dan satu anggur saja. Tapi sebenarnya lebih lengkap. Tapi setiap kita yang mau ikut, biarlah kita menyiapkan diri. Ya, puji nama Tuhan.
Kemudian ini masih ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan di dalam siaran ini ya, karena waktunya juga sudah semakin mendekat, yaitu diselenggarakannya Asia Pacific Messianic Fellowship Conference pada tanggal 16 sampai dengan 20 April. Ya, tempatnya itu di Plaza Pasifik di Blok A1 nomor 1 sampai 7 lantai 4. Dan ini juga untuk informasi mengenai konferensi EPMF ini ya, heart listener juga bisa mengkliknya di website kami di www.kehilatmesianicindonesia.com, atau heart listener bisa menghubungi Puji di nomor telepon 0858 8551 8017 0858 8551 8017. Dan ini juga perlu dicatat ya, bahwa ini tempatnya terbatas hanya untuk 300 orang. Jadi ini satu hal yang luar biasa juga. Ini masih ada hubungannya juga dengan Hari Raya Pesak ya, Pak Ben ya. Ya, betul sekali ya. Dan karena ini contohnya misalnya temanya itu kita angkat Yesaya 53. Ya. Dan Yesaya 53 itu sangat erat dengan Pesak ya. Dan Yesaya 53 itu bicara tentang Hamasya. Tetapi di dalam conference ini, di dalam seminar lah, kita biasanya di Indonesia itu bilangnya seminar gitu. Kita bilang konferensi, tapi ya itu maksudnya seminar begitu ya. Itu di studi lebih dalam begitu ya. Jadi jangan dikasih renungan begitu saja, tapi di studi, dijadikan telaahan. Karena ada yang mengatakan bahwa itu adalah bangsa Israel katanya gitu ya. Nah, padahal kita melihat bahwa bangsa Israel itu jangan dipertentangkan dengan Mesias, karena Mesias itu adalah praksis dari Israel. Jadi kalau saudara lihat ada lingkaran, maka titik pusat lingkaran itu namanya praksis. Nah, itu dia Mesias gitu ya. Nah, jadi Israel itu masih belum terlalu pas gitu ya. Jadi kalau saudara nembak dengan lingkaran-lingkaran dengan panah misalnya, maka titik tengahnya itu adalah Mesias. Memang lingkaran di luarnya itu adalah Israel, tapi titik tengahnya itu Mesias. Jadi kita memang mesti lihat bahwa pasnya itu adalah Hamasya. Tetapi bagaimana itu? Bagaimana ini karena ada yang mengklaim begitu ya. Saya kemarin juga dengar di YouTube itu ada masih dia klaim terus begitu ya. Itu bangsa Israel. Saya bilang kita udah tahu semua ayat-ayat itu ya. Dan itu bicara tentang Hamasya. Tetapi di dalam seminar ini diperjelas dan diberikan pandangan yang bagus sehingga ini memberikan akar kepada iman saudara. Iya. Mungkin ada Agus yang mau menambahkan, Gus. Gimana Gus? Mungkin nanti di seminar itu akan dibahas yang tadi mungkin Pak Ben bahas, yang huruf-huruf Ibrani seperti itu. Jadi memang kita harus datang ya, bukan tidak bisa mendengar saja itu. Akan dibahas lebih dalam. Memang gini, jadi kita memang mesti lihat ya bahwa ya umat Kristen di Indonesia itu harusnya lebih paham, mulai lebih dewasa, lebih mendalam gitu. Bahwa Alkitab yang diturunkan kepada saudara dan saya itu bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani ya, itu dalam Kejadian sampai Malaki ya, kemudian dari Matius sampai Wahyu itu umumnya yang ada itu di dalam bahasa Yunani. Tetapi Matius ada belum didapat itu, tapi dalam bahasa Ibrani juga, tetapi belum didapatkan manuskripnya. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal apa yang ditulis Musa, maka kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Kita mesti lihat huruf Ibraninya. Nah, ini di dalam seminar ini ada tayangannya. Dan tayangannya itu dia udah siapkan PowerPoint bagus. Saya pernah melihat itu di Kuala Lumpur ya, Rabbi Yitzhak Sapira. Ya, dia memang guru Torah begitu ya. Dia itu menunjukkan itu dengan bagus sekali ya. Jadi kita memang udah tiba saatnya Indonesia, umat Kristen di Indonesia tiba saatnya untuk mengenal kitab suci lebih baik, dan inilah seminarnya untuk itu. Saudara nggak bisa lihat, saudara nggak bisa dapat seminar lain ya selain ini yang bicara pakai huruf Ibrani, itu nggak ada ya. Mungkin supaya nggak jadi sasaran empuk dari anti misionaris juga ya Pak, yang untuk dimurtadkan gitu maksudnya. Ya betul. Jadi dengan begitu akar kita jadi kuat ya. Sehingga kalau ada yang membuat opsi-opsi yang kurang kuat dan tapi bisa mengganggu begitu, bikin disturbance ya kita bilang, bikin kegaduhan ya, kita bilang kegaduhan. Bikin kegaduhan, saudara tahu bahwa yang sebetulnya apa?
Jadi jangan perlu pedulikan kegaduhan itu ya. Kita tahu apa yang kita cari, apa yang kita tuju, dan kita juga mempunyai bukti-bukti biblikal, gramatikal, historical yang kuat untuk menepis itu semua. Nah, itu artinya kita menjadi umat percaya yang mempunyai iman yang teguh, dan seminar ini adalah untuk itu. Ya, merupakan jawaban mungkin Hardisono juga selama ini ya yang terus dengan setia mendengarkan siaran Akar Ibrani, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan begitu ya. Ini juga satu kesempatan yang baik ya, karena ini nanti yang akan menjawabnya itu seorang pakar begitu ya. Dia seorang yang belajar begitu, dan dia sangat menguasai firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi apapun pertanyaan saudara bisa ajukan ya di dalam konferensi ini, karena pasti saudara akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dan kemudian juga ada satu hal juga Hartison yang dikasih oleh Tuhan ya, kalau kita semua merindukan Yesua itu untuk segera datang ya, maka kita harus tahu bahwa syaratnya kalau Yesua itu akan datang itu dia di bumi ini tuh harus ada pemulihan segala sesuatu ya, pemulihan pengajaran, kemudian pemulihan hari-hari raya begitu ya. Dan ini apa yang kita lakukan di dalam konferensi ini merupakan salah satu ya untuk menuju ke situ. Kita dipulihkan kembali, akar kekristenan kita tuh dipulihkan kembali, karena sesungguhnya akar kekristenan kita itu asalnya itu dari akar Ibrani, bukan dari yang lain-lain. Mungkin ada hal-hal yang ada satu hal lagi barangkali saya mendengar, dan dari bagian pendaftaran kita ada banyak hamba-hamba Tuhan di luar Jakarta, di daerah yang ingin ikut ya, tetapi mereka tidak punya dana begitu ya. Jadi ada yang usul, gimana Pak, carikan kami sponsor. Nah, barangkali saya melalui siaran ini saya meneruskan kepada hard listeners ya. Jika saudara tergerak, saudara terbeban juga, saudara barangkali mungkin tidak bisa datang barangkali karena pekerjaan, tapi saudara mau orang lain ikut supaya mereka diberkati hamba Tuhan di daerah dan memberkati ya betul ya. Jadi kita akan saudara boleh mendukung mereka supaya mereka bisa ikut, bisa datang dan bisa ikut seminar 4 hari ini. Dan untuk itu maka saudara bisa menghubungi nomor tadi yang tadi disebutkan. Atau enggak bisa melalui website kami ya di www.kehilatmesianikindonesia.com. Ya, Hardisan dikasih oleh Tuhan, masih ada beberapa hal sesungguhnya yang ingin disampaikan, tetapi waktu jua yang akan memisahkan kita. Tiba saatnya bagi kami untuk mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal saudara. Literal sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom. Baru saja Anda mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi Anda. Nantikan program berikutnya tetap di 100,6 Hotline FM.